Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa channel Syiar Islam. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas manusia yang paling fenomenal, yang paling diperbincangkan oleh umat manusia. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dajjal. Manusia zaman akhir yang paling fenomenal. Dan jangan lupa, sebelum kita menyimak kisah Dajjal ini, untuk like, share, dan subscribe, dan klik loncengnya untuk berbagi informasi dan mengetahui video terbaru dari channel Syiar Islam. Mari kita simak. Para pemirsa channel Syiar Islam, kisah Dajjal kali ini berjudul Kemunculan Dajjal dan Matinya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salam. Munculnya Dajjal adalah dari sebuah daerah bernama Khurasan. Hal ini disimpulkan dari riwayat dari Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Khurasan merupakan tempat awal Dajjal muncul dan belum berbuat kerusakan serta menebar fitnah. Ia di sana masih dalam tahap atau fase mengumpulkan para pengikutnya saja. Sedangkan tempat awal di mana ia berbuat kerusakan dan menyebar fitnah adalah di sebuah tempat di antara Syam dan Irak. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang marfu sampai pada Nabi Muhammad SAW disebutkan, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Ketika Dajjal berkeliling ke seluruh dunia, ternyata masih ada beberapa lokasi yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal dan para pengikutnya. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi tersebut memiliki malaikat penjaga yang khusus diciptakan untuk melindungi tempat tersebut dari Dajjal. Dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam selain Mekah dan Taibah atau Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. Pada saat itu, peraturan suci kota Madinah telah dilanggar. Kota yang pada asalnya memiliki peraturan bahwa tidak ada yang boleh masuk kecuali orang yang beragama Islam, telah dimasuki oleh orang-orang kafir. Sehingga pada saat Dajjal datang, orang-orang kafir dan munafik ini baru menunjukkan sikap asli mereka dengan mendatangi Dajjal. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan datang dan berkemah di sebuah tempat dekat Madinah, dan kemudian Madinah akan mengguncang 3 kali, di mana setiap orang kafir dan munafik akan keluar dari kota Madinah menuju ke arahnya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan datang menuju kota Madinah, lalu ia akan memanjat bukit, lalu menatap ke arah kota Madinah. Ia akan berkata kepada para pengikutnya, Apakah kalian melihat tempat berwarna putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad.
yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Hakim. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid: Masjid Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Rasul, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Dan pada saat Nabi Isa turun ke bumi, kaum muslimin pun telah bersiap untuk memerangi Dajjal. Saat itu, sholat masih ditegakkan. Isa bin Maryam pun melaksanakan sholat di belakang orang soleh kaum muslimin. Ketika Dajjal mengetahui turunnya Isa, ia akan melarikan diri. Lantas Isa menjumpai Dajjal di Baitul Maqdis dan kaum muslimin pun mengepungnya. Kemudian Nabi Isa memerintahkan kaum muslimin untuk membuka pintu. Kaum muslimin melaksanakan perintah tersebut. Dan ternyata di balik pintu tersebut terdapat Dajjal. Lantas Dajjal pun berlari ketakutan. Kemudian Nabi Isa menemukan Dajjal di gerbang Lut. Disitulah Nabi Isa akan menaklukkan Dajjal dan pengikutnya dari orang-orang Yahudi. Mengenai kisah pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa diterangkan diantaranya dalam 2 hadis berikut. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang pun yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa, kecuali mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Ahmad dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbahan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang, tiba di Palestina di pintu Lut. Lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Para pemirsa channel Syiar Islam, demikianlah tadi kisah munculnya Dajjal dan matinya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam, dan tempat-tempat yang tidak bisa disinggahi oleh Dajjal, yaitu Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Dan kesemuanya hanya Allah yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Dan kesemuanya kembali kepada pemirsa channel Syiar Islam. Semoga kisah yang demikian tidak hadir di zaman kita. Dan takutlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah takut kepada Dajjal. Dan insya Allah apabila kita punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang di depan kita, bahkan Dajjal sekalipun, tidak akan bisa mengalahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya yang kita takutkan adalah pada saat kita mati, kita tidak bisa membawa amal ibadah yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.